Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajmain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang terhormat Ketua DKM Masjid yang kita cintai, Ustaz Agus Salib. Yang terhormat Ketua BKM Ustaz Thaif, dan bidang dakwah Ustadz Hamid Wijaya, dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama ketua wilayah kita yang dikenal dengan Kades. Ya, Pak Kades, alhamdulillah, semoga seumur hidup jadi Kades. Iya, kalau Kadesnya diundang kayak begini hadir kan tanda dekat dengan masyarakat gitu kan ya. Ya, Pak Firman ya. Firman. Namanya aja udah Firman. Firman itu kalam ya, perkataan ya. Mudah-mudahan panjangkan umurnya dan selalu punya ghiroh untuk senantiasa dekat dengan masyarakat. Amin. Patut kita bersyukur bahwa di tengah kesibukan kita dan sungguh pun hujan rintik-rintik, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Hadirin yang berbahagia, saya diberikan tema terkait aktualisasi sholat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sangat ideal, mengingatkan pribadi saya khususnya dan mengingatkan umat Islam dimanapun, sesungguhnya sholat itu yang difardukan kepada umat Islam sejak kepindahan Rasulullah SAW bahkan sebelum pindah ke sebelum pindah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah, terjadilah peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Dan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan saja perjalanan sifatnya horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Inilah yang diisyaratkan dalam surat An-Najm sampai maka zabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa.
Dari situlah di Sidratil Muntaha itulah Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh-oleh kado yang diingat adalah umatnya, dan Allah memberikan oleh-oleh untuk umatnya itu, itulah yang namanya perintah sholat. Saya tidak akan bicarakan sejarahnya sholat itu dari 50 waktu sampai 5 waktu. Kenapa pentingnya sholat? Setelah Rasulullah SAW turun ke bumi, maka turunlah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang dibaca oleh kita setiap kita sholat, banyaknya 7 ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat, makanya disebut As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang kapan? Diulang-ulang dalam sholat. Ini yang perlu. Adapun dalam sholat ada yang bismillahnya dibaca sir, tidak zohir. Tapi kalau tidak dibaca nggak lengkap, karena 7 ayat yang diulang-ulang. Ini yang perlu kita tahu. Sholat itu sendiri artinya banyak. Bukan hanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam, assalamualaikum, menengok ke kanan, assalamualaikum, menengok ke kiri. Ini menunjukkan saja bahwa setelah sholat vertikal menghadap Allah, kita berjanji bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa nusuki wa mahyaya, hidup kita itu lillah. Dan hidup lillah itu harus realistis, yaitu kita harus tengok kanan, tengok kiri. Ini aja sudah menunjukkan dimensi horizontal kemasyarakatan sosial. Nah, kenapa pentingnya sholat? Karena sholat itu kunci. Kunci yang pertama, kunci agama. As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah pondasi agama, tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Karena itu salah satu makna sholat adalah agama. As-sholataka ta'muruka. As-sholataka, agamamu maksudnya. Jadi sholat itu salah satu maknanya agama. Ada juga sholat itu maknanya adalah doa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutorhim wa tuzakihim biha. Fad'u lahum inna sholataka sakanun. Jadi doa kita kalau orang bayar zakat ke amil itu wajib mendoakan muzaki. Karena doanya itu akan mendamaikan hatinya. Selain zakat itu mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Tutohirum wa tuzakihim biha. Nah, jadi sholat itu adalah pondasi agama. Karena sholat itu sendiri adalah agama.
Sehingga di dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, perintah sholat itu bukan i'malu, bukan kerjakanlah sholat, tapi iqam, dirikan, tegakkan. Tadi baca ayatnya ya, dalam surat Al-Isra, aqimis sholah, dirikan olehmu sholat, tegakkan sholat. Jadi sholat itu harus ditegakkan. Nah, cuma sholat itu dari ritualnya pun dari Allah, artinya kaifiatnya langsung dari Allah. Kenapa surat Al-Fatihah itu diwajibkan untuk dibaca dalam setiap sholat, sehingga Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca umul kitab, pembuka Alkitab, yaitu Al-Fatihah. Tentu bagaimana kalau orang yang belum bisa baca Fatihah? Insya Allah secara hakikat ya baru orang mu'alaf sholat aja, tapi insya Allah diterima sholatnya oleh Allah. Atau orang bermakmum nggak baca, insya Allah sudah ditekel, kata Imam Hanafi, sudah ditekel oleh imam. Nah itu kenapa? Karena menurut Imam Ar-Razi, sholat itu ilaj, sholat itu ilaj, sholat itu solusi, sholat itu obat, sholat itu penyembuh, sholat itu proteksi, sholat itu benteng. Ya, sholat itu benteng semuanya. Karena itu tujuan sholat itu sesungguhnya ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Kalau yang sifatnya eksternal, Allah menyatakan bahwa sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi fahsya itu individu, munkar itu eksternal. Jadi internalnya fahsya, eksternalnya munkar. Harus mencegah perbuatan buruk yang individual dan harus mencegah perbuatan buruk yang eksternal, menzolimi orang lain. Itu bedanya fahsya dengan munkar. Kalau fahsya itu zolim terhadap diri sendiri, orang menyakiti sendiri, itu namanya zolim linapsihi, fahsya itu. Termasuk orang yang gak sholat itu fahsya, orang gak puasa fahsya, orang yang mabok di kamar habis satu kerat bir tuh ya, itu namanya fahsya. Orang yang narkoba nggak ngajak-ngajak orang lain di tengah sawah atau di tengah hutan sendirian aja, itu namanya fahsya, menzolimi diri sendiri. Makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi itu menzolimi diri sendiri, itu fahsya namanya, fahsya. Kalau munkar, zolimun li ghairihi, zolim terhadap orang lain. Zolim terhadap orang lain itu dalam salah satu perspektif hadis, yaitu satu, qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza ya wa safaka dama haza wa daraba haza. Munkar dalam perspektif hadis itu ada 5. Satu, mempermalukan orang di depan umum sehingga tercemar nama kehormatannya. Yang kedua, memfitnah sehingga dengan difitnah ya itu mendegradasi kewibawaan orang, menjatuhkan martabat orang, fitnah. Yang ketiga, makan yang bukan haknya ya,
maling, merampok, koruptor, ya, korupsi. Nah, itu. Kemudian yang keempat membunuh, yang kelima menganiaya, itu munkar. Kalau dalam hukum positif di Indonesia itu kasus pidana, munkar. Sehingga Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi dan seterusnya. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kuasa. Pak Lurah punya hak, Pak Kades, kepala desa itu punya sultan. Ya, kalau ada anak-anak lagi judi main kartu itu Pak Lurah bisa ngelarang. Nah, itu namanya sultan. Sultan, kekuasaan al-quwah. Kalau nggak bisa, maka dengan lisan. Dalam babi lisani, dengan lisan itu kalau munkar. Lisan seperti para penceramah, para dai, para kiai, para dosen, para asatiz, para guru itu dengan lisan. Para wartawan, reporter, para sastrawan, nah itu dengan tulisan-tulisan. Dan yang ketiga yaitu dengan hati, karena nggak berdaya. Fabi qalbi, itu selama-lamanya iman, munkar. Nah, sholat itu harusnya bisa memproteksi dari perbuatan fahsya dan munkar. Yang lebih keren lagi, Al-Quran membeberkan kepada kita waktu Rasulullah SAW Mi'raj sampai Sidratil Muntaha, Rasulullah berdoa tentang kelemahan yang substansi manusia dan dimiliki oleh semua manusia, yang kemudian doa ini dijadikan, didawamkan oleh umat Islam sampai sekarang. Kita semuanya hafal, saya Husnudon semuanya hafal doanya, karena doa itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Hafal kan semuanya? Apa itu? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Hafal gitu semuanya. Ini yang dibaca Rasulullah SAW di Sidratil Muntaha, dan substansinya menunjukkan kelemahan dan karakter manusia. Ada 7. Jadi karakter kita nih ada 7. Apa? Kenapa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw atona. Ya Allah, janganlah hukumi kami. La tu'akhidna in nasina, dikala kami lupa dan kami salah. Jadi manusia itu tempat lupa dan salah. Dan tidak ada penyakit yang paling berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit bengek, liver, ya, asam urat, darah tinggi. Pokoknya semua penyakit-penyakit itu kalah oleh penyakit lupa. Makanya manusia itu lupa salah, lupa salah. Ini penyakit. Ini kelemahan manusia. Makanya ya jangan hukum kami. Tetapi Al-Fatihah tadi ilaj, solusi. Diagnosanya adalah Al-Fatihah, makanya menjadi rukun sholat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita implementasikan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi lupa dan salah. Dengan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, namanya pintu ingat, yang dalam bahasa Arabnya disebut babu zikri,
pintu ingat. Jadi pintu ingat itu bismillah. Makanya segala sesuatu disunahkan oleh Rasulullah, abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu supaya kita ingat. Ya, coba kadangkala ini diimplementasikannya oleh orang lain. Itu orang-orang yang beragama Katolik. Perhatikan coba. Orang yang beragama Katolik, kalau mau makan nggak langsung habak, dia merenung dulu, dia perhatikan dulu itu makanan. Ingat bahwa itu, padahal itu ajaran kita, itu ajaran kita agar kita apapun yang akan mau kita perbuat, ingat Allah. Bukan baca bismillahirrahmanirrahimnya yang inti. Bismillahirrahmanirrahimnya baca dapat pahala, tapi substansinya ingat Allah. Itu substansi. Jangan sampai ada orang mau nyongkel rumah orang baca bismillah dulu. Iya kan? Ya, mau nyongkel rumah orang bismillahirrahmanirrahim dulu supaya nggak ketahuan. Masa Allah mau diajak bersekongkol dalam keburukan? Masa malaikat diajak bersekongkol dalam ketidakbaikan? Ya sama tuh dulu di Jakarta waktu musim togel, ya begitu kan sore tuh maghrib tuh biasanya. Begitu habis sholat assalamualaikum bukan Allahumma antas salam tapi Allahumma lantas jalan. Ya cari nomornya, mau milih nomor bismillahirrahmanirrahim dulu itu. Nah aneh kan, laki-laki mau selingkuh bismillah dulu ya, bismillah katanya. Padahal yang bismillahirrahmanirrahim perintahnya ingat Allah. Wadzkur rabbaka iza nasita, disuruh ingat Allah. Sebut Allah maksudnya ingatlah Allah dikala kamu lupa, karena penyakit lupa itu paling berbahaya. Nah ini implementasi bismillahirrahmanirrahim, selalu ingat Allah. Pantas kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira, itu selalu harus banyak-banyak mengingat Allah. Setiap langkah kita ingat Allah. Dengan ingat Allah, kalau orang ingat Allah mau tersandung aja subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kalau nggak ingat Allah, masa kemaluan suaminya disebut-sebut? Ya itu yang latah-latah itu kan ya. Jadi hati-hati itu. Ini yang pertama. Pokoknya itu implementasi sholat yang pertama. Selalu ingat Allah. Karena manusia itu pelupa. Nah sekarang banyak orang, masa orang kaya raya, rumahnya gede, ya, istrinya cantik, dia lupa bahwa dia kaya, fasilitas semua ada, lupa haji umpamanya. Adakah orang kaya yang lupa haji? Banyak. Lupa sedekah, lupa zakat, ya, lupa tetangga. Wah pokoknya udah lupa punya istri cantik. Lupa musik, akhirnya selingkuhnya dengan perempuan yang di bawah standar lah gitu kan. Ya itu kan karena lupa. Ini yang pertama. Tadi pasah, makanya kita proteksi pasah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rabbana la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami beban berat sebagaimana beban berat itu telah dipikulkan kepada orang-orang sebelum kami, terhadap manusia-manusia sebelum kami yang beban berat itu. Ini realistis, ini fakta. Jadi manusia itu semuanya memiliki fakta. Semua punya fakta. Fakta umpamanya lahir dalam keadaan gak punya kaki,
lahir tunanetra, lahir difabel, tunarungu dan sebagainya, lahir orang tua kita miskin, lahir kita di desa yang paling ujung, lahir di Afrika, lahir di hutan, lahir di pesisir, lahir, itu fakta. Jadi manusia itu menghadapi fakta, semua kenyataan fakta. Fakta itu termasuk fakta kita punya istri cerewet. Ada punya istri cerewet? Ada. Fakta punya istri itu boros, jajan melulu, belanja melulu, itu fakta. Fakta punya suami pelit. Ada nggak punya suami pelit? Ada. itu fakta. Nah, fakta melihat masyarakat, ada orang kalau hajinya rajin, wah hajinya berulang-ulang, umroh berulang-ulang, tapi masyarakat ada kegiatan minta sumbangan, pelit. Ada nggak yang begitu? Nah, itu fakta. Melihat fakta-fakta seperti itu, termasuk melihat fakta para pemimpin-pemimpin zolim, ya, itu fakta. Makanya melihat fakta itu, solusinya apa? Kita implementasikan dalam kehidupan, di mana dalam sholat itu dibaca surat Al-Fatihah, dan ayat yang kedua itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, yang menguasai, ya, yang menguasai semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai semesta alam. Alam ini miliaran, alam ini. Alam termasuk alam jin, alam daun, alam pepohonan, alam tanah, alam laut, semua. Alam tidur aja kita nggak tahu. Alam tidur, alam malakut, alam malaikat, alamul arwah, itu kan kita nggak tahu. Alam, ya, kita bersyukur, alhamdulillah. Jadi kunci kalau kita mau mengimplementasikan sholat, melihat fakta kehidupan diri kita, udah syukurlah, kuncinya nggak ada lagi. Imma syakiran wa imma kafuro. Ada sebagian orang yang bersyukur, ada yang kufur. Kufur makin susah, mendingan bersyukur. Punya istri cerewet, bersyukur, alhamdulillah. Saya dengan punya istri cerewet, anak-anak terkontrol karena dicerewetin terus. Alhamdulillah. Bayangkan kalau saya tidak punya istri cerewet, saya bisa macam-macam, bisa main terus. Kalau nggak dicerewetin kan begitu. Ya, alhamdulillah, bersyukur gitu kan. Ya, alhamdulillah saya punya suami pelit sehingga punya rumah. Kalau nggak pelit bahaya gitu kan. Ya, jadi kita terus bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur. Melihat fakta bersyukur. Itu kunci. Ya, nggak punya kaki, alhamdulillah masih punya tangan. Iya kan? Enggak punya tangan, alhamdulillah masih punya kaki. Dan ternyata implementasi kehidupannya, tidak sedikit orang yang enggak punya kaki tapi hidupnya berprestasi karena dia tidak mengingat kelemahan yang ada dalam dirinya. Ada enggak punya tangan tapi jago nyetir mobil, main komputer, main piano, main organ. Itu nggak punya tangan dengan kaki. Lahir dalam keadaan kerdil. Dia tidak menyesali karena itu bagian daripada takdir, harus diterima. Dia bersyukur. Maka jadilah Ucok Baba. Penghasilannya kita kalah sama Ucok Baba. Jadi YouTuber itu. Karena dia bersyukur. Istrinya juga bersyukur. Karena tidak melihat Ucok Baba. Kenapa saya sebut? Karena ini positif. Ya, kan positif itu kan. Istrinya tinggi, ya, normal. Kenapa kau bahagia? Karena bersyukur mendapatkan Ucok Baba
walaupun tidak sempurna dari segi fisik, tetapi dia punya etos kerja tinggi, punya tanggung jawab terhadap keluarga, anak-anaknya berprestasi. Ini sesungguhnya kunci sholat itu. Jadi bersyukurlah, termasuk kita alhamdulillah nih tinggal di Bojong Kulur ya. Mudah-mudahan banyak kulur ya. Nggak tahu kulurnya banyak nggak di sini. Ya, dulunya mungkin banyak, dulunya banyak. Biasanya ada dinisbatkan itu karena itu historikal, ada faktor sejarah. Jadi kunci syukur. Syukur aja, ini fakta. Makanya ini kenapa dalam tahlilan selalu dibaca surat Al-Baqarah terakhir dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini korelasinya luar biasa. Ulama dulu hebatnya luar biasa. Ini Imam Ar-Razi menggali itu. Nah, ini yang berapa kedua kan? Kalau saya uraikan tadi sampai suruk mah udah habis. Saya bilang kalau ceramah sampai suruk ya habis. Suruk mah sholat suruk sunat. Kalau ngaji wajib, beda itu, bukan sunat. Kalau dapat ilmu mah wajib. Jadi mendingan sholat suruk sunnah atau mendingan dapat ilmu untuk solusi, ya mending dapat ilmu lah. Ini yang merubah mindset juga. Pahala mah abstrak, tapi tafakur konkret. Makanya at-tafakkuru ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadatil abid sittina ama. Kalau kita tafakur, kita duduk di majelis ilmunya 1 jam, maka bandingannya sama dengan lebih baik daripada 60 tahun orang beribadah sunat. Ya, makanya kita harus gemar, cinta cari ilmu ini. Nah, ini yang kedua. Saya singkat-singkat aja. Yang ketiga, kalau uriannya banyak itu harus berseri. Ya, yang ketiga, setelah Rabbana la tahmil alaina apa? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Ini pun fakta. Fakta. Banyak orang yang gak mampu memikul beban. Makanya waktu Isra Mi'raj dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kelompok yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Ada satu kelompok orang menambah pikulan padahal sudah berat, minta mikul lagi, dipikulkan lagi, makin berat tapi masih minta. Siapa ini? Ini orang yang tidak muqtadul hal. Apa itu? Dia minta beban tapi tidak sanggup untuk melaksanakan beban itu. Banyak orang yang, makanya termasuk ini artinya apa? Artinya jangan kita minta kepada Allah, kan tadi jangan kau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Termasuk nih, ya Allah ya Rabb, saya kuat enggak nih kalau saya punya istri cantik, hidup saya tenang? Apakah setiap laki-laki yang punya istri cantik hidupnya tenang? Jangan-jangan gelisah terus. Ya, tetangganya nih, tetangga kita punya tetangga, dia masih bujangan, ganteng, istri kita cantik, kita tinggalin, was-was nggak? Was-was lah. Aduh, kira-kiranya kalau saya tinggalin ini gimana, disamperin tetangga nggak? Tuh, awas, hati-hati, ini jangan pikulkan beban yang kita sanggup. Begitu juga ya Allah ya Rabb, kalau saya kaya ini mampu nggak? Kalau saya jadi menteri itu mampu nggak? Kalau saya jadi gubernur mampu nggak? Kalau saya jadi lurah, jadi kades mampu nggak? Begitu, makanya disinilah sesungguhnya dalam doa solusinya apa? Tadi kalau pertama bismillahirrahmanirrahim, pintu zikir. Kalau alhamdulillahirrahmanirrahim, pintu syukur, babu syukri, pintu syukri. Dan yang ketiga
Setelah alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Nir-Rahim, bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Itu dikala kita menghadapi satu keinginan, jangan kita ambisi, tapi kita harus tawakal. Kenapa? Karena Allah maha Rahman, pemberi yang tanpa seleksi, tapi Ar-Rahim, Allah maha penyayang secara selektif. Ada nggak orang yang nggak sholat dikasih harta yang melimpah? Itu karena Rahman. Ada nggak yang laki-laki biasa-biasa saja tapi istrinya cantik? Banyak. Ada nggak yang suaminya ganteng tapi istrinya biasa saja? Banyak. Itu realistis. Tadi itu ya ayat yang kedua. Tapi ini jangan pikulkan beban, makanya kita doanya tawakal. Jadi doanya harusnya begini, ya Allah ya Rabb, kalau kita dagang, ya Allah ya Rabb, berikanlah kekayaan kepada saya. Kalau ternyata saya semakin kaya, semakin bermanfaat bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi masyarakat saya, dan saya semakin dekat dengan Engkau ya Allah, ibadah saya semakin semangat, maka berikanlah kekayaan itu sebanyak mungkin. Tapi kalau yang menyebabkan saya kaya semakin jauh seperti Sa'labah, semakin durjana, semakin lupa Engkau, udahlah ya Allah, saya sederhana aja, walaupun punya mobil Avanza udah cukup ya. Iya kan, kalau di kampung punya motor aja udah seneng, buat apa mobil kan? Mau kemana-mana ada Grab ya, kasih motor ya Allah, cukup saya dikasih motor juga ya Allah, yang penting saya sakinah, bisa ibadah, begitu. Jadi kalau ingin kaya pun pokoknya dalam kondisi positif. Ini namanya Ar-Rahman Rahim. Ar-Rahman Rahim, babur roja, pintu harapan. Makanya di sini kalau kita mengimplementasikan sholat, ya kita harus selalu memiliki harapan hanya dari Allah. Jadi kalau kita berdoa terus, ya Allah ya Rabb, ya kalau saya kaya manfaat, berikanlah kaya. Kalau saya jadi menteri manfaat, jadikanlah menteri. Tapi kalau sebaliknya jangan ya Allah. Jadi kalau ada kita orang yang berdoa nih, tetangga kita doa ingin kaya, tapi nggak kaya-kaya, berarti istrinya doanya lain. Beneran istrinya, ya Allah suami saya mah sederhana aja lah, karena kalau kaya nanti belagu ya kan, begitu kan. Ada nggak yang setelah kaya suami belagu? Banyak. Jadi awas, ini harapan kita. Jadi kita harus tahu tuh ya, harus tahu bahwa kok saya doa ingin nggak dikasih-kasih karena ada proteksi, istrinya nggak mau. Iya, akhirnya istrinya doanya lain juga, doanya lain ya. Nah, tapi kalau istrinya mendorong, ini suami punya ambisi, istrinya juga ambisi, wah udah kaya uring-uringan istrinya. Banyak istri yang uring-uringan ya, karena biasa pulang tiap hari, begitu kaya ya pulangnya 3 hari sekali ya. Subhanallah. Nah ini makanya kita roja, Ar-Rahman, optimis kepada Allah. Makanya itu tawakal, itu kunci ya. Kita implementasikan sholat itu. Yang keempat, Rabbana wala tuhamilna ma la taqula wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Bagi orang yang beriman tidak ada maaf yang paling tinggi kecuali maaf yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah. Di saat tidak ada gunanya apapun, harta, anak, jabatan, pangkat, nggak ada gunanya kecuali hati yang selamat, kecuali menghadap Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu semua punya dosa. Wa'fu anna. Tetapi ada pengampunan Tuhan yang
Tidak ada pengampunan lain kecuali Allah. Malaikat pun tidak dipakai, semuanya ditekel oleh Allah. Ditekel oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu oleh Allah. Makanya dalam hidup ini bahwa tidak ada pahala yang terbesar kecuali tauhid. Dan tidak ada dosa yang terbesar kecuali syirik. Awas. Dosa meninggalkan sholat itu besar, tapi itu individual. Kalau kita taubatan nasuha itu pahsya, insya Allah diampuni, asa yaghfirullahu lahu. Tapi kalau dosa syirik berat, dosa syirik itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena itu wa'fu anna. Apa itu wa'fu anna? Di dalam surat Al-Fatihah setelah Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, ketahuilah bahwa Al-Malik di hari pembalasan hanyalah Allah. Maliki Yaumiddin. Ini namanya babul khauf, pintu takut. Jadi hidup kita mengimplementasikan sholat, jangan kita pernah takut kepada apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Itu kunci. Mau jadi serdadu atau menjadi tentara, jangan takut mati ditembak, kecuali hanya takut kepada Allah. Jadi nelayan, jangan takut dengan ombak, kecuali hanya takut kepada Allah. Mau dagang, jangan takut rugi, kecuali takut kepada Allah. Semua takut kepada Allah, termasuk tadi. Jangan takut kepada istri. Jangan. Ada nggak yang takut sama istri? Banyak. Nah, minal khaifin, itu orang-orang takut sama istri. Jangan takut pada istri, kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan maaf pada ketika itu di hari pembalasan kecuali Allah. Karena itu di bulan Ramadan yang tinggal kurang lebih 40 hari kita akan berpuasa, disuruh banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maaf di mana? Maaf dikala di hari pembalasan itu. Itu. Makanya kita harus paham, jangan takut pada apapun. Jangan takut. Jangan takut dalam kebenaran itu, jangan takut kepada pun kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena kullan atau kul layyusibana illa ma kataballahu lana. Lan pakainya. Lan. Sekali-kali tidak akan menimpa diri kita sesuatu musibah kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun kita ditembak dari jarak dekat, tapi kalau belum ditentukan oleh Allah, macet tuh. Iya, macet itu, macet. Makanya saya almarhum Gus Dur itu dikala ada yang mengancam, ya, karena selalu vokal Gus Dur itu diancam, apa bilangnya? Bilangin sama yang mengancam. Ya, senapan dengan 10.000 peluru, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memastikan akan kematian itu, semuanya meleset atau macet. Tapi kalau Allah sudah menentukan, kejedor pintu aja mati, iya kan? Kejedor pintu aja mau mati. Makanya kita jangan takut. Ini tauhid. Malik Yaumiddin. Wa'fu anna. Ampunilah kami, ya Allah. Ini makanya dosa syirik. Makanya hati-hati kita tuh. Nah, baik. Wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Kalau wa'fu anna nanti itu di Malik Yaumiddin, di hari pengadilan, dan semua ditekel oleh Allah. Waghfir lana, ampunilah kami. Tadi maafkanlah kami karena kami sudah berbuat syirik, takut sama bini, takut miskin,
takut yang gak jelas, takut yang fobia. Minta maaf kepada Allah. Kalau sekarang waghfir lana, ampunilah. Itu sebuah kesadaran bahwa setiap kita punya dosa. Punya dosa. Karena itu solusinya apa? Solusinya setelah Malik Yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Iyyaka na'budu itu hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kalau kita merasakan banyak dosa, dosa itu karena diri kita sendiri, kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi sekarang banyak orang nyembah harta, nyembah wanita, nyembah tahta. Banyak sekarang. Padahal ngomongnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ngomongnya hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tapi dalam kenyataannya apa? Datangnya ke Ki Joko Bodo, ke Gendeng Pamungkas. Ki Joko Bodo udah mati. Yang Gendeng Pamungkas yang udah, Gendeng Pamungkas sudah mati ya. Gendeng, namanya juga Gendeng. Tapi didatangi gitu. Ya. Nah, ini yang harus paham. Harus paham. Kok datangnya ke paranormal, datangnya ke dukun. Padahal Allah menyatakan wasta'inu bisobri wassalah. Ya kan? Mintalah kamu pertolongan hanya kepada Allah dengan cara sholat. Wasta'inu bisolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Memang minta pertolongan kepada Allah itu berat. Sholat itu memang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat. Mendingan minta pertolongan kepada selain Allah, praktis. Makanya orang yang minta hanya pertolongan kepada Allah itu berat sekali. Illa alal khashiin. Tetapi orang lupa ayat berikutnya, allazina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi bagi orang yang punya keyakinan akan bertemu dengan Allah, yadununa, yang punya prasangka baik, bertemu dengan Allah, maka enteng minta pertolongan kepada Allah. Itu minta pertolongan. Saya termasuk saya mendidik istri, kalau kamu curiga kepada saya kan laki-laki ya, kamu rajin-rajin tahajud saja minta kepada Allah, nanti Allah yang nyentil gitu, jangan sama dukun. Kan banyak tuh istri yang minta jampi-jampinya sama dukun, akhirnya cawat suaminya, disimpan di apa gitu, suaminya ngopinya dikasih apa, sesuatu yang menyimpang lah, banyak itu, banyak saya dengar gitu kalau ngobrol-ngobrol dengan orang yang suka berdukun ya. Masya Allah, karena padahal Allah itu kalau ngangkat derajat, saya masih ingat dulu tuh Mbah Surip, tahu nggak tuh Mbah Surip yang apa itu ya. Padahal kalau dia hidup santai ya, santai gitu aja dengan ala kadarnya. Tapi begitu dia viral, waduh, dimanfaatkan tuh oleh apa namanya ya, oleh sponsornya kan. Wah, dia buat jadwal ke sana. Ya nggak inget tuh, makanya lupa lagi tadi. Lupa bahwa dia udah 70 tahun. Udah 70 tahun. Nah, kan udah 70 tahun nggak bisa acara sini, akhirnya plek. Tuh, awas hati-hati karena lupa. Nyakit lupa, apalagi dapat duitnya gede. Ya, saya sekarang usia 60, sebentar lagi 66 tahun.
Saya sadar tuh, pokoknya ceramah itu kalau udah sekarang ceramah pagi, ya udah nanti sore atau malam lah itu. Wah, kenapa? Karena lain. Jadi jangan apa namanya, lupa daratan nggak boleh lupa daratan ya. Jadi inilah kita harus paham, jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Karena kalau minta perlindungan kepada Allah, digambarkan dulu pernah saya jelaskan seperti laba-laba yang membuat rumah. Surat Al-Ankabut ayat 41, masalul ladzina takhudhu min dunillah kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Itu ayat 41. Perumpamaan manusia yang menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada selain Allah, kepada harta, kepada kecantikan, kepada kegantengan, kepada kesehatan, kepada fisik, kepada apapun, kepada polisi, kepada bos, kepada backing, ya, kepada apapun, seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan tidak ada rumah yang terlemah di muka bumi ini kecuali rumah laba-laba. Makanya orang apa namanya Jawa Barat bilang, ya, termasuk di sini di Bojong itu, jadi kalau ada orang dikit-dikit gelisah, dikit-dikit resah, dikit-dikit bingung, ini orang lagi kalang kabut. Ya, iya kalang kabut. Ya kalang kabut itu karena salah sandaran itu, kalang kabut. Makanya sungguhnya bukan kalang kabut, kalan kabut. Ya, seperti laba-laba. Tapi karena si Mai kalang kabut aja itu kan. Ya kalang kabut. Ya makanya karena kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Kenapa? Karena sandarannya salah. Makanya laba-laba itu makhluk egoistik, individualistik, nggak mau bermasyarakat, nggak mau ditemanin aja nggak mau. Makanya padahal tidak ada benang sutra yang terkuat di muka bumi ini kecuali benang sutra laba-laba. Tapi kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Karena nggak bisa diproduksi dengan banyak. Paling-paling orang-orang primitif ambil ribuan sarang semut, puluhan ribu, kemudian dipintal, jadikan benang, kemudian pakai jaring untuk menangkap binatang buas karena punya kekuatan dahsyat itu. Tapi nggak maksimal. Lain dengan ulat sutra bisa diproduksi, ya, bisa banyak, jadikan baju. Kalau kita ingin buat baju sutra laba-laba seumur hidup belum tentu terkumpul, ya, karena nggak bisa diternakan. Coba kita iseng punya kamar di rumah, saya mau ngumpulin sarang laba-laba, kita produk, kemudian kumpulin, masukin drum, udah masukin ke kamar, lihat aja seminggu habis itu. Kenapa? Karena saling memangsa, saling makan. Itu udah namanya laba-laba. Itu manusia kalau bergantungnya salah, itulah seperti laba-laba, saling mangsa, saling makan, saling mengganas. Nah, waghfir lana, saya persingkat, kemudian waghfir lana warhamna, ya, warhamna, kasihanilah kami. Kita hanya minta dikasihani, ini kadangkala orang minta dikasihani oleh manusia, salah. Istri ingin dikasihani oleh suami, aduh berat. Kapan suami bisa mengasihani? Paling di atas tempat tidur sempatnya. Setelah itu kerja. Begitu juga walaupun kita di rumah terus nih, emang kita akan ngeladeni istri terus? Istri ngeladeni suami terus? Nggak bisa. Dia ke dapur, dia masak, dia setrika. Kapan? Makanya mintalah kasih sayang dari Allah. Kalau kita minta kasih sayang kepada Allah, nanti insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun benda, akan mengasihi kita. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah kami jalan yang lurus, jalan yang memberikan ketenangan,
jalan yang memberikan kedamaian, kesakinan. Istakim itu jalan menjadi orang baik. Makanya ini disebut dengan babud doa, pintu doa. Ihdina. Kita kalau ingin dapat rahmat dari Allah, maka udah kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Karena semua manusia butuh akan menjadi orang baik. Gak ada orang yang ingin brengsek. Jadi kalau kita punya suami nakal-nakal dikit, nah, ntar juga sembuh gitu kan. Ya, kalau kita punya anak nakal-nakal, itu bukan keinginannya, bukan, salah gaul. Kalau kita punya anak jadi bencong, jangan dimusuhi, itu penyakit. Kan ada bencong kan? Allah nggak pernah menciptakan bencong, penyakit itu, salah gaul. Dan itu bisa diobati. Bisa diobati itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, jadi orang baik. Makanya banyak pensiunan-pensiunan yang tadinya waktu menjabat durjana, setelah pensiun jadi marbot masjid. Nggak sedikit itu. Karena apa? Karena ingin jadi orang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang perlu kita, makanya kita mendingan minta rahmat kepada Allah, minta dikasihani Allah. Ya, sampai kita wafat dan sampai kita di akhir hayat kita mendapatkan rahmat Allah. Yang masuk surga itu bukan karena amal kita, termasuk Nabi, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kita bisa sopan santun, fabima rahmatin, ya, fabima rahmatin, ya, minallah, karena rahmat Allah juga kita bisa, kita berbuat segala sesuatu yang baik-baik itu karena rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah, susah gitu kan. Ya, ini warhamna, wakfirna warhamna, anta maulana fansurna alal qomil kafirin. Dan yang ketujuh, kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang kafir. Dari siapa itu? Di dalam Al-Quran dinyatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi kita minta kepada Allah itu an'amta alaihim, yaitu kenikmatan. Ya Allah, kami minta tolong kepadamu, jangan sampai kami menjadi karakter orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi melanggar kebenaran, atau jangan seperti orang Nasrani yang tidak tahu kebenaran dan tidak tahu kesesatan, akhirnya bingung, dolin, bingung. Makanya kita minta kepada Allah, tuh minta kepada Allah, itu jangan sampai seperti orang Yahudi, tapi berikanlah kenikmatan. Ini apanya? Babun ni'mah, pintu nikmat. Jadi yang dibutuhkan oleh kita itu dalam hidup ini, kalau kita minta rahmat kepada Allah, maka minta nikmat, tenang, jangan memburu senang. Nah, ini harus diimplementasikan. Nih, manusia yang dibutuhkan tenang, tapi yang dikejar senang. Saya tanya, kalau punya istri 2, 3, 4 senang nggak? Senang. Coba tanya yang punya istri 2, senang. Apalagi yang muda. Tapi tenang nggak kira-kiranya? Ayo, urusannya tenang nggak dia? Kenapa selingkuh? Senang. Orang yang selingkuh itu senang, saya jamin senang. Tapi tenang nggak? Nggak tenang. Kita cari hidup senang atau tenang? Itu tinggal pilihan. Yang kita cari itu, kalau kita mengimplementasikan sholat dalam kehidupan, cari tenang. Ini seperti ini udah hampir 1 jam. Tadi kan 1 jam lebih kan? Tenang kita, senang. Jadi kalau cari ketenangan itu ke masjid, dengerin ceramah, kita sholat, kita puasa, tahajud tengah malam, tenang. Itu nanti senang ikut. Coba contoh, kita kan punya istri nih. Wow, kita mau rekreasi ke Pangandaran. 3 bulan persiapannya, di jalan macet. Nah,
Jadi senang atau susah itu? Susah. Makanya saya kalau diajak sama keluarga, Pak jalan-jalan ke puncak, enggak lah. Ntar kalau puncak itu bikin susah. Kenapa? Apalagi udah one way, udah ditutup. Wow, kita nunggu dulu 2 jam. Ya sengsara. Ya itu salah manusia itu. Jadi cari ketenangan, jangan cari kesenangan. Makanya kalau dalam petunjuk Rasulullah, kita mau cari istri pun fadfar bidzatidin, pegang agama, pegang akhlak, pegang moral, insya Allah enteng dalam hidup kita. Ya, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarraqan ba'di ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah wa la jahlan illa alamtah wa la maridun illa syafaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati, pertemuan yang Kau berkahi, pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh dan kuat, Islam kami semakin teguh, sehingga kalau kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan kafir dan kufur yang menyebabkan kami jauh darimu, jauh dari ketenangan, jauh dari surgamu, jauh dari ampunanmu ya Allah, kecuali Kau menanamkan iman yang dalam jiwa dan dada kami, sehingga hidup kami semakin terarah, semakin menjadi kontrol dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah dalam keadaan kami bodoh dan jahil, yang menyebabkan kami senantiasa dibodohi dan dijahili oleh orang lain, kecuali Kau memberikan tambahan ilmu dan kepandaian sehingga hidup kami semakin bermakna. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini dalam keadaan lalai di dalam beribadah, sehingga kami tidak pernah khusyuk dan tawadu, kecuali Kau memberikan siap siaga untuk selalu berbuat khusyuk dan tawadu di dalam semua ibadah kami Allah, sehingga hidup kami semakin bermakna. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini dalam keadaan hati kami gelisah dan resah, kecuali Kau memberikan jiwa dan hati yang sakinah, mawadah dan tumakninah, sehingga kami lebih konsentrasi di dalam menjalankan perintah-Mu dan bisa meninggalkan apapun yang Kau larang kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini yang menjadikan umat Islam hatinya menjadi lunak untuk bisa terpadu dalam hal-hal yang prinsip ya Allah, sehingga kami memiliki kekuatan yang dahsyat. Jangan kami cerai-beraikan yang menyebabkan kami lemah dan akhirnya dilemahkan oleh orang lain. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah solat kami sebagai perisai, solat kami sebagai solusi, solat kami sebagai pelindung kami, solat kami bisa menyelamatkan kami dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.